Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kenalkan, nama saya Beli Yusuma dari kelompok 10 kelas KM 102. Mohon maaf kepada Bapak dosen pembimbing saya, Bapak Aditya M. Maheswara, S.Hum, MSI. Di sini saya akan mempresentasikannya sendiri dikarenakan kelompok saya kekurangan orang, Bapak, jadi kelompok 10 presentasinya sendiri-sendiri ya, Pak. Oke, langsung lanjut ke topik. Sini saya akan mempresentasikan dari hasil proposal yang berjudul Proyek Pengembangan Digital Citizenship Remaja Edukasi Literasi Media Sosial Kritis untuk mendorong partisipasi publik yang konstruktif. Terbelakangnya, perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat telah menjadikan media sosial sebagai ruang utama interaksi remaja Indonesia. Survei SKPM IPB menunjukkan bahwa lebih dari 89% remaja desa menggunakan media sosial setiap hari untuk berkomunikasi, mencari informasi, dan bentuk identitas diri digital mereka. Namun, tingginya akses tersebut belum diimbangi dengan kemampuan literasi media yang memadai. Remaja masih rentan terhadap paparan hoaks, cyberbullying, manipulasi informasi, dan konten berbahaya lainnya yang beredar secara masif di media sosial. Penelitian Octavian dan Sulistiawati 2024 mengungkapkan bahwa remaja menjadi kelompok paling rentan dalam penyebaran dan penerimaan hoaks karena kekurangnya kemampuan untuk mengevaluasi kredibilitas sumber informasi. Hal ini diperkuat dengan temuan Hidayat 2003 yang menyatakan bahwa rendahnya literasi media berkontribusi langsung pada meningkatnya risiko cybercrime di kalangan remaja, termasuk pencurian data dan penipuan online. Kondisi ini menunjukkan bahwa literasi media bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga kompetensi kritis yang berpengaruh pada keamanan digital. Kita lanjut topik selanjutnya. Penelitian dalam konteks Indonesia menunjukkan bahwa literasi media remaja masih tergolong rendah. Studi SKPM IBP pada tahun 2019 menemukan bahwa remaja di wilayah pedesaan cenderung menggunakan media sosial secara pasif, hanya sebagai hiburan tanpa kemampuan reflektif untuk memilah informasi. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya partisipasi publik remaja, baik dalam konteks sosial maupun digital. Padahal menurut Carey and Kelly pada tahun 2022, keterampilan literasi media kritis dapat meningkatkan kesadaran reflektif remaja hingga mereka mampu memahami isu publik secara lebih mendalam dan terlibat dalam diskusi yang bermakna. Di sisi lain, Gaul et pada tahun 2024 juga menambahkan bahwa rendahnya
etika komunikasi digital pada remaja dipengaruhi oleh minimnya edukasi literasi media yang berstruktur di lingkungan sekolah maupun keluarga. Hal ini menunjukkan perlunya intervensi pendidikan yang lebih sistematis. Weum, Burgess, dan Mills pada tahun 2024 menegaskan bahwa edukasi literasi media yang bersifat multimodal dapat membantu remaja memahami bagaimana representasi diri di media sosial terbentuk dengan bagaimana mereka dapat mengelola secara bertanggung jawab. Dengan demikian, pengembangan proyek digital citizenship remaja menjadi semakin penting dalam konteks pendidikan, komunikasi, dan ICT literasi. Proyek ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan literasi media sosial kritis remaja, mendorong partisipasi publik lebih sehat, serta membantu mereka menjadi warga digital yang bertanggung jawab. Menurut Creswell, pada tahun 2014, sebuah program edukasi yang dirancang berdasarkan pendekatan terstruktur dan metodologis akan menjamin efektivitas intervensi dalam mencapai tujuan perubahan perilaku. Maka dari itu, proyek ini tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga urgensinya tinggi dalam menjawab tantangan literasi digital remaja di era informasi. Selanjutnya, sini rumusan masalahnya. 1. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Bagaimana tingkat literasi media sosial kritis pada remaja dalam menggunakan platform digital. Kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemampuan remaja dalam menerapkan prinsip digital citizenship secara bertanggung jawab. Ketiga, bagaimana bentuk edukasi literasi media sosial kritis yang efektif yang meningkatkan partisipasi publik yang konstruktif di kalangan remaja. 4. Bagaimana dampak edukasi literasi media sosial kritis terhadap perilaku partisipasi digital remaja dalam ruang publik online. Yang kelima, strategi komunikasi apa yang paling relevan untuk mendukung pengembangan digital citizenship remaja melalui media sosial. Kedua, kajian teori. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena bertujuan memahami secara mendalam fenomena literasi digital, warganegaraan digital, digital citizenship, penelitian lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan sekolah menengah pertama dan menengah atas yang berada di wilayah urban dan semi-urban. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa remaja di area tersebut merupakan pengguna aktif media sosial dengan tingkat akses internet yang tinggi. Menurut SKPMIPB pada tahun 2019, penggunaan media sosial pada remaja desa dan kota menunjukkan perbedaan signifikan.
dalam motivasi dan intensitas penggunaan, sehingga lokasi penelitian perlu mencerminkan keragaman konteks digital. Waktu penelitian direncanakan berlangsung selama 3 bulan, meliputi tahapan perencanaan, pengumpulan data, analisis data, dan pelaporan. Durasi ini disesuaikan dengan pedoman Creswell pada 2014 yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif memerlukan waktu cukup untuk melakukan pengamatan mendalam dan literatif terhadap data lapangan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi digital. Menurut Sugiono pada tahun 2022, data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama melalui interaksi penelitian dengan subjek. Data sekunder meliputi dokumen terkait aktivitas digital remaja, artikel akademik, laporan literasi digital nasional, serta publikasi penelitian tentang media sosial. Creswell pada tahun 2014 menegaskan bahwa dokumen sekunder membantu memperkaya konteks penelitian. Subjek dan objek penelitiannya. Subjek penelitian adalah remaja yang berusia 13-18 tahun yang aktif menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Pemilihan subjek menggunakan teknik purposive sampling sesuai rekomendasi Creswell pada tahun 2014 ketika penelitian memilih individu yang paling memahami fenomena yang diteliti. Objek penelitiannya adalah fenomena literasi digital, komunikasi interaktif media sosial, dan partisipasi publik remaja. Objek ini mencakup kemampuan remaja memahami informasi, etika penggunaan media, respon terhadap konten misinformasi, serta bentuk partisipasi digital seperti kampanye sosial, komentar publik, atau pembuatan konten edukatif. Variabel penelitiannya. Walaupun penelitian ini bersifat kualitatif, variabel tetap digunakan sebagai fokus penelitian yang membantu penelitian membatasi ruang lingkup kajian. Teknik pengumpulan datanya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup 1. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pengalaman remaja terkait literasi digital dan partisipasi publik. 2. Observasi partisipatif mengamati interaksi remaja di media sosial untuk memahami pola komunikasi digital. 3. Dokumentasi, termasuk tangkapan layar, percakapan, unggahan, dan aktivitas digital yang relevan. Teknik ini sejalan dengan panduan Creswell pada tahun 2014 yang menyebutkan 3 sumber utama data kualitatif adalah wawancara, observasi, dan dokumen. Teknik keabsahan data menggunakan 1. Triangulasi sumber dan teknik membandingkan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. 2. Member checking menginformasikan hasil temuan pada informasi. 3. Audit trail mencatat proses penelitian secara
sistematis untuk menjamin transparansi. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data menggunakan model Miles, Habermas, dan Saldana pada tahun 2018 yang meliputi 3 tahapan. 1. Condensation atau reduksi data, memilih data penting, membuat kategori, dan merangkum temuan. Kedua, data display atau penyajian data. Penyajian data adalah tabel, matriks, atau narasi untuk mempermudah pemahaman. Ketiga, conclusion drawing atau verification, penarikan kesimpulan. Membuat kesimpulan berdasarkan pola, hubungan, dan temuan yang muncul. Model ini dianggap paling sesuai untuk penelitian kualitatif karena analisis dilakukan secara terus-menerus, bukan hanya setelah data terkumpul. Creswell juga menekan bahwa analisis kualitatif bersifat interaktif dan tidak linear. Oke, terima kasih. Sekian presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.